Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Buntara Group ingin melakukan laporan rencana bisnis Buntara Group, yaitu dengan produk sumur pura atau susu murni punya rasa. Next. Nah, yang mempunyai ide gagasan untuk membangun usaha ini yaitu kami berdua, yaitu saya Alfian dan teman saya Wibowo Nurlaksana. Next. Pembahasan di presentasi ini yang pertama yaitu ada survei produk, ada profil usaha, ada legalitas hukum, ada segmentasi pasar, ada forecasting, ada aspek teknis dan teknologi, ada aspek sumber daya manusia, ada analisis aspek keuangan, ada analisis lingkungan industri, dan juga ada analisis aspek kelayakan investasi. Selanjutnya, oke, yang pertama itu ada riset produk. Jadi sebelum kita menentukan produk apa yang akan kita jual, yaitu sumur pura, kami melakukan riset produk dahulu dengan metode yaitu survei. Survei sendiri yaitu ada penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang struktur yang sama kepada responden. Pada metode survei ini, pertanyaan yang diberikan lebih menyeluruh dengan sampel pelanggan yang lebih banyak, sehingga dapat lebih mewakili responden atau pelanggan secara keseluruhan. Untuk survei kali ini, kami menggunakan form sebagai tempat untuk menampung pilihan responden. Selanjutnya, nah, setelah melakukan riset atau survei, dapat diketahui yang mengisi survei ini rata-rata yaitu orang 92% berumur 17 sampai 20 tahun. Ya, sedangkan 8%-nya itu berumur 21 sampai 30 tahun. Dan untuk jenis kelaminnya 63% perempuan dan 37% laki-laki. Next. Nah, untuk riset produk ini kami memilih 3 produk. Yang pertama ada produk makanan, minuman, dan juga ada produk fashion. Nah, untuk produk minuman sendiri, kami memiliki 3 saran, yaitu sumur pura, sukur, dan juga surel. Tetapi pihak yang mengisi survei ini bisa memberikan saran minuman apa. Dan dapat diketahui 61% dari orang yang mengisi survei ini memilih sumur pura. Lalu untuk makanan sendiri kami memiliki saran yaitu pimer atau pisang lumer, ada rabu, ramen burger, dan ada cilok gochujang. Dan para orang yang mengisi survei ini juga bisa mengasih saran. Ada 1 saran yaitu ayam bakar. Dan dapat diketahui untuk produk makanan ini poin terbanyak yaitu 44%, dan itu merupakan pimer. Selanjutnya ada produk fashion. Untuk produk fashion sendiri, kami memiliki saran 3, yaitu ada celana jeans, ada celana tartan, dan ada celana chino. Dan terdapat beberapa masukan dari orang yang melakukan survei. Dan dapat diketahui poin tertinggi dimiliki oleh celana jeans dengan persentase yaitu 36%. Selanjutnya. Oke. Nah, setelah melakukan survei ini, kita melakukan skala prioritas untuk produk yang akan kita pilih. Yang pertama itu yaitu tingkat kepentingan produk. Apakah kami memilih apakah produk tersebut mempunyai tingkat kepentingan produknya seperti kesehatan atau apapun itu. Dan kedua, adanya kesempatan atau adanya peluang di pasaran untuk kita menjual produk tersebut. Dan yang ketiga yaitu kemampuan yang dimiliki. Maksudnya itu, apakah kami mampu memproduksi produk tersebut atau tidak. Yang keempat, ada masa depan bisnis yang dijalani. Jadi sebelum kita menentukan produk apa yang akan kita jual, kita harus memikirkan masa depannya. Apakah masa depan produk tersebut bagus atau tidak. Selanjutnya.
Nah, untuk itu kami memilih produk sumur pura dengan desain kemasan sebagai berikut dan desain logo produk sebagai berikut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada company profile. Dengan adanya profil perusahaan, ini akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai sebuah perusahaan. Dengan begitu, informasi miring atau ketidaktahuan masyarakat dapat diluruskan melalui profil perusahaan. Di sini company profil Buntara Group, yang pertama ada nama usaha yaitu Buntara Group, yang kedua jenis usaha manufaktur, yang ketiga alamat usaha Jalan Muamalah 4 nomor 13, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Email kami ada di buntaragroup@btgroup.com. Nomor telepon sendiri 021 1331 0330. Pendiri kami berdua yaitu Wibowo Nurlaksana dan Alfian, serta target pasar umum. Selanjutnya Buntara Group memiliki visi dan misi. Untuk visinya yang pertama itu menjadi perusahaan industri pengolahan susu murni punya rasa terbaik di Indonesia. Yang kedua memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Yang ketiga menjadikan produk susu murni punya rasa sebagai minuman yang disukai oleh semua kalangan. Untuk misinya yang pertama itu untuk menghasilkan berbagai produk susu sapi murni yang berkualitas tinggi dan sehat. Yang kedua mensejahterakan para peternak susu sapi perah dengan memberikan nilai tambah pada susu sapi murni. Yang ketiga, menjalankan usaha yang berorientasi. Yang keempat, membantu mensejahterakan masyarakat menuju hidup sehat. Selanjutnya ada latar belakang perusahaan. Membuka usaha adalah impian setiap orang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, dengan membuka usaha bukan hanya menguntungkan diri kita sendiri, tapi juga bisa menguntungkan orang lain dengan memberi peluang usaha. Jangan ragu untuk memulai usaha, ibarat berenang kalau tidak dilakukan atau dicoba, itu tidak akan bisa dan jangan nunggu nanti. Kami memutuskan untuk mencoba membuka usaha susu murni punya rasa dikarenakan di cuaca yang sudah mulai masuk musim kemarau ini sehingga kami menawarkan produk kami yaitu susu murni punya rasa. Selain dapat menghilangkan dehidrasi, juga mempunyai manfaat lain yaitu dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Di samping itu, bisnis minuman susu sekarang sedang berkembang dengan pesat. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama itu ada CEO dan CMO. Di bawah CEO dan CMO itu terdapat finance, production, supply chain and R&D, HRD, dan marketing. Oke, selanjutnya ada legalitas hukum. Legalitas hukum yang kami gunakan di sini untuk Buntara Group sendiri yaitu firma. Kenapa kami menggunakan firma? Dikarenakan di firma ini kedua pemiliknya berperan aktif dalam usaha tersebut dan modal juga dari yang bangun usaha tersebut. Dan untuk pembuatan firma sendiri, langkah-langkahnya ada sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap pembuatan akte pendirian, lalu ada tahap permohonan surat keterangan domisili perusahaan, ada tahap pembuatan nomor pokok wajib pajak, ada tahap permohonan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP, ada tahap pendaftaran ke pengadilan negeri, ada tahap permohonan izin mendirikan bangunan atau IMB, ada tahap permohonan surat izin tempat usaha atau situ, ada tahap permohonan surat izin gangguan atau HO, ada tahap permohonan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, atau dan yang terakhir ada tahap permohonan tanda daftar usaha atau TDP. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya. Untuk target pasar sendiri, kami menargetkan produk yang kita jual dapat dikonsumsi dari semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, atau dewasa hingga orang tua. Untuk penjualan atau distribusi produk, CV Buntara memiliki outlet sendiri yang rencananya akan tersebar di daerah Jabodetabek, dan kami juga mempunyai website untuk mengetahui produk yang kami jual dan bisa melakukan pemesanan melalui web tersebut.
Dan untuk pengirimannya kami sudah bekerja sama dengan Gojek, Grab, dan On Delivery lainnya. Pengiriman ini hanya bisa dilakukan untuk daerah Jabodetabek saja, karena susu murni punya rasa kami tidak memakai bahan pengawet, sehingga produk yang sampai ke konsumen dalam keadaan fresh. Kami juga berencana untuk membuka outlet di kota-kota besar di Indonesia supaya penjualan produk kami makin banyak dan luas. Selanjutnya ada kompetitor. Kompetitor kami yaitu Cimory dan Greenfield. Produk dan jasanya sama-sama minuman susu murni punya rasa. Harga yang ditawarkan oleh Cimory berkisar antara 2.800 sampai 20.900. Untuk Greenfield sendiri, kisaran harganya yaitu 3.250 sampai 23.000. Target marketnya sama-sama anak sampai dewasa, kekuatannya sama-sama tinjauan pasarnya yang luas. Nah, di sini kami menentukan harga jual untuk produk kami, harga produk kemasan karton yaitu susu murni aneka rasa kemasan 1 liter dijual seharga 19.000. Untuk susu murni aneka rasa kemasan 250 ml dihargai Rp6.000, dan untuk susu murni aneka rasa kemasan 125 ml dihargai Rp3.000. Untuk harga produk kemasan botol berkisar untuk 1 liter itu sebesar 25.000, dan untuk susu murni aneka rasa kemasan 500 ml dihargai sebesar Rp18.000. Selanjutnya di sini ada desain packaging. Packaging produk kami itu ada dua. Yang pertama menggunakan karton, yang kedua menggunakan kemasan botol. Seperti dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu forecasting. Nah, untuk forecasting sendiri kami berdiskusi untuk menggunakan metode peramalan apa untuk susu murni punya rasa ini. Setelah melakukan diskusi, kami akhirnya dapat untuk susu murni punya rasa ini menggunakan forecasting metode kualitatif. Dengan metode moving average 3 bulan dan juga exponential smoothing. Alpanya 0,5. Dan untuk peramalan untuk data permintaannya sendiri, kami mengambil data historis dari susu murni milik kompetitor. Kenapa kami memilih untuk mengambil data historis punya kompetitor? Dikarenakan kami belum melakukan penjualan. Nah, untuk data permintaannya sendiri terdapat 12 periode, lalu kita lakukan peramalan menggunakan moving average dan juga exponential smoothing. Dan dapat diketahui untuk peramalan periode ke-13 untuk moving average 3, yang pertama ada rasa strawberry, yaitu dengan peramalan untuk periode ke-13-nya itu 2.936, dan rasa mokanya itu 2.329, dan rasa melonnya ada 1.009. Dan untuk exponential smoothing-nya sendiri, untuk rasa strawberry pada periode ke-13 yaitu peramalan produknya itu 2.961, dan untuk rasa mokanya itu 2.315, dan rasa melonnya itu 1.019. Dan untuk sebarannya ITS-nya sendiri semuanya terkontrol dengan MAPE sama-sama, ada yang di moving average, ada yang terbesar dan ada juga yang terkecil di exponential smoothing. Dan setelah dilakukannya diskusi dan melihat peta sebarannya ITS-nya, kami berdua memilih untuk menggunakan moving average 3 bulan untuk metode peramalannya. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Sebelum melakukan proses bisnis, di sini kami melakukan analisis untuk aspek teknis dan teknologi terlebih dahulu. Untuk kebutuhan teknologi apa saja yang akan kami gunakan dan teknis untuk berjalannya bisnis. Di sini ada rancangan layout pabrik CV Buntara Group. Dalam layout tersebut sudah terdapat alur proses berjalannya produksi.
Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada flowchart proses produksi. Flowchart proses produksi pembuatan susu murni punya rasa tersebut bertujuan supaya para karyawan saat melakukan proses produksi sesuai dengan flowchart yang berlaku. Selanjutnya ada operation process chart. Operation process chart ini bertujuan untuk menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami oleh bahan baku yang berisi mengenai urutan produksi. Oke, selanjutnya itu aspek sumber daya manusia. Nah, aspek sumber daya manusia ini sangat penting dikarenakan aspek sumber daya manusia ini mempunyai tujuan yaitu menganalisis kemampuan calon pelaku bisnis membangun bisnis sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan menganalisis ketersediaan sumber daya manusia yang dapat mengelola kegiatan bisnis pada masa yang akan datang. Selanjutnya. Nah, di dalam aspek sumber daya manusia ini terdapat proyeksi tenaga kerja. Nah, proyeksi tenaga kerja ini bagian apa aja sih yang kita butuhkan di dalam perusahaan kita dan juga berapa orangnya dan berapa upah, dan di sini diketahui untuk bagian diperlukan yaitu ada Chief Executive Officer yang diisi oleh ownernya sendiri yaitu Wibowo, dan jumlah dibutuhkannya 1 orang dengan upah per bulannya 20 juta, dan Chief Marketing Officer sendiri diisi oleh saya dengan gaji per bulannya itu 20 juta. Dan selanjutnya kami membutuhkan finance 2 orang dan membutuhkan operation atau produksi sebanyak 12 orang, ada juga membutuhkan supply chain and RD sebanyak 3 orang, kami membutuhkan HRD sebanyak 1 orang, membutuhkan tugas quality control sebanyak 4 orang, security 2 orang, dan juga cleaning service sebanyak 2 orang. Selanjutnya. Nah, sebelum karyawan masuk ke dalam perusahaan kami atau Buntara Group, kami mempunyai SOP perekrutannya. Nah, berikut merupakan SOP dari perekrutan karyawan. Dan untuk SOP-nya bisa dilihat sendiri di layar. Oke, selanjutnya. Dan ini merupakan struktur organisasi yang ada di Buntara Group. Di tingkat paling atas itu terdapat 2 orang owner yang bertugas pertama jadi CEO dan yang kedua bertugas menjadi CMO. Dia ini mempunyai tingkat kepentingan yang sama. Dan di bawahnya terdapat finance dan juga HRD, dan lalu di bawahnya lagi ada operation atau produksi, ada supply chain and R&D, ada quality control, ada security, dan juga ada cleaning service. Selanjutnya. Oke. Nah, kan tadi udah tahu ada proyeksi tenaga kerja kami, dan berikut merupakan job desk-nya. Yang pertama itu CEO. CEO mempunyai job desk yang pertama ada merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan juga pemasaran. Dan ada juga tugasnya yaitu mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan dengan keefektifan dan biaya seefisien mungkin. Selain 2 ini masih banyak lagi tugas dari CEO. 2 ini merupakan bagian dari tugasnya. Dan tugas dari CMO sendiri, CMO atau Chief Marketing Officer, yang pertama itu ada melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. Ada juga yang kedua ada menentukan strategi pemasaran untuk mendukung strategi dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selain 2 tugas ini, masih terdapat tugas lain lagi dari CMO sendiri. Selanjutnya, yaitu ada finance. Job desk dari finance yang pertama yaitu melakukan penyusunan keuangan perusahaan. Ada juga job desk-nya itu melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam sistem.
Selanjutnya ada melakukan transaksi keuangan perusahaan, dan selanjutnya ada pertanggungjawaban dalam mengatur kelancaran aliran keuangan agar dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada tugas operation atau tugas operator. Yang pertama itu ada mengoperasikan mesin atau alat lain yang menjadi tugasnya. Yang kedua ada bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Buntara Group. Selanjutnya ada melaksanakan rencana dan kebijakan produksi. Selanjutnya ada melaksanakan proses produksi sesuai ketentuan perusahaan. Selanjutnya, selanjutnya ada tugas R&D. Yang pertama itu menggerakkan barang. Yang kedua ada mengatur material mentah, dan yang ketiga ada mengelola dana yang dianggarkan perusahaan untuk aset dan pengembangan. Selanjutnya dari HRD. Tugas pertama jawab untuk melakukan rekrutmen dan karyawan baru. Yang kedua bertugas untuk memberikan pelatihan karyawan. Yang keempat memberikan kompensasi dan pelindungan karyawan. Yang keempat mengevaluasi tingkat kehadiran. Selanjutnya, yang selanjutnya ada quality control. Tugas quality sendiri yang pertama ada memantau dan menguji pengembangan semua produk yang diproduksi oleh perusahaan. Yang kedua memverifikasi kualitas produk. Yang ketiga ada memonitor setiap proses yang terlibat dalam produksi produk. Yang keempat ada memastikan kualitas barang produksi sesuai standar agar lulus pemeriksaan. Yang selanjutnya ada tugas dari security. Tugas security sendiri yang pertama ada menjaga keamanan di lingkungan perusahaan, yang kedua sebagai checker barang yang masuk ke lingkungan perusahaan. Jadi itu setiap ada truk yang masuk ke dalam perusahaan akan dilakukan pengecekan oleh security, baik itu surat jalannya maupun barang yang ada di dalamnya. Terus setelah itu akan dilakukan cek lagi oleh quality control. Nah, selanjutnya ada cleaning service. Cleaning service ini sangat diperlukan karena kebersihan perusahaan juga membuat karyawan nyaman untuk melakukan pekerjaannya. Nah, tugas dari cleaning service sendiri adalah melaksanakan seluruh instruksi yang telah diberikan oleh atasan, dan yang kedua adalah menjaga dan merawat serta bertanggung jawab terhadap lokasi yang telah diwewenangkan. Selanjutnya, selanjutnya ada reward dan punishment. Jadi itu setiap perusahaan pasti mempunyai reward untuk karyawannya dan juga punya punishment bila karyawan itu berbuat kesalahan. Nah, untuk Buntara Group sendiri mempunyai reward. Yang pertama itu ada pada setiap akhir bulan akan dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja karyawan. Karyawan yang mendapat nilai terbaik akan mendapatkan bonus dari Buntara Group. Yang kedua ada setiap 6 bulan sekali akan dilakukan liburan bersama dengan karyawan. Tujuan dari liburan ini yaitu untuk membuat tim kerja yang kompak dan juga sebagai bentuk refreshing pada para karyawan. Nah, selanjutnya ada perusahaan akan memberikan bonus rutin setiap tahunnya di samping bonus kinerja. Waktu pemberiannya biasa saat Hari Raya Idul Fitri atau di akhir tahun. Nah, untuk punishment sendiri, bila karyawan melakukan kesalahan, sanksi ringan yang akan diberikan kepada karyawan yang melakukan kesalahan ringan dapat dimaklumi. Hukuman yang akan diberikan biasanya dalam bentuk teguran baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini berpengaruh terhadap penilaian kinerja karyawan di setiap bulannya. Nah, untuk sanksi sedang akan diberikan kepada karyawan yang melakukan kesalahan dengan skala sedang. Hukuman yang akan diberikan biasanya dalam bentuk surat peringatan dan pemotongan gaji. Hal ini juga berpengaruh terhadap penilaian kinerja karyawan di setiap bulannya. Dan untuk sanksi berat akan diberikan kepada karyawan yang melakukan kesalahan berat. Dan karyawan tersebut sudah tidak dapat dimaklumi lagi. Dan hukuman yang akan diberikan yaitu pemecatan. Dan setiap karyawan yang melakukan kesalahan dan berakibat
terhadap berkurangnya aset perusahaan, maka karyawan tersebut wajib melakukan ganti rugi. Next. Selanjutnya ada analisis aspek keuangan. Aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai keuangan perusahaan seperti perolehan sumber dana, estimasi pendapatan dan jenis investasi beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi serta proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Untuk tujuan dari analisis aspek keuangan yaitu yang pertama menganalisis sumber dana untuk menjalankan usaha, yang kedua menganalisis besarnya kebutuhan investasi, yang ketiga menganalisis besarnya kebutuhan modal kerja yang diperlukan, yang keempat memproyeksikan laba rugi usaha yang akan dijalankan, yang kelima memproyeksikan arus kas dari usaha yang akan dijalankan, yang keenam memproyeksikan neraca dari usaha yang dijalankan, yang ke-7 menganalisis sumber dana untuk menjalankan bisnis, yang ke-8 menganalisis tingkat pengembangan investasi berdasarkan analisis kelayakan investasi. Nah, di sini bisa dilihat pada tabel praoperasi, di sini kami mengeluarkan modal sendiri sebesar persentasenya 78,02%. Dan kami meminjam kepada bank sebesar persentasenya 21,98%. Selanjutnya ada tabel biaya operasi. Pada tabel biaya operasi, total biaya produksi per tahun pada CV Buntara Group yaitu sebesar 3.898.750.000 rupiah, dan untuk total biaya usaha per tahun yang dikeluarkan oleh CV Buntara sebesar 6.626.148,088 rupiah. Bisa dilihat di dalam tabel. Selanjutnya ada tabel laba rugi. Di sini kita bisa melihat laba rugi perusahaan dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Di sini kami memproduksi sebesar 600.000 produk setiap tahunnya dengan harga jual setiap tahunnya ada kenaikan. Selanjutnya ada proyeksi arus kas. Di sini bisa dilihat proyeksi arus kas dalam tabel. Selanjutnya ada neraca. Kemudian next. Oke, selanjutnya ada aspek lingkungan atau analisis aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis ini membawa pengaruh yang begitu besar. Dengan mengetahui aspek lingkungan industri, akan lebih mudah untuk mengetahui apakah lingkungan bisnis yang sudah ditentukan sesuai dengan rencana proyek bisnis yang akan dilaksanakan. Next. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis untuk merumuskan strategi pengembangan yang didasarkan pada upaya memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, dan serta mampu meminimalkan kelemahan dan juga ancaman. Nah, untuk Buntara Group sendiri mempunyai kekuatan yang pertama ada harga susu murni dengan berbagai macam varian rasa sangat terjangkau. Terus terdapat inovasi dan keunikan produk dengan berbagai macam varian rasa. Buntara Group juga atau Sumur Pura juga mempunyai kemasan yang menarik. Juga Sumur Pura mempunyai kualitas produk yang terjamin kebersihan dan keasliannya. Bahan baku dari Sumur Pura juga selalu segar dan terjamin kebersihannya, dan juga Sumur Pura menggunakan alat dan mesin yang canggih serta terjamin kebersihannya. Selanjutnya, untuk kelemahan dari produk Sumur Pura sendiri, yang pertama ada ketahanan produk yang tidak lama karena kan dibuat tidak menggunakan bahan pengawet.
Lalu brand susu murni dari sumur pura juga tergolong masih baru, dan juga distribusi produk sumur pura ini kurang meluas karena ketahanan produknya, lalu ada karyawan kurang teliti dalam melaksanakan tugasnya. Lanjutnya, peluang dari bisnis sumur pura sendiri. Yang pertama, ada permintaan konsumen pada produk susu murni yang banyak dicari. Selanjutnya ada tren pola hidup sehat masyarakat sehingga membutuhkan minuman yang mengandung banyak manfaat. Ada juga pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dan juga kemudahan dalam melakukan promosi melalui media sosial. Dan untuk ancaman dari produk ini sendiri, yang pertama, bila terjadi kenaikan harga bahan baku susu murni, maka produk susu sumur pura ini terancam bisa harganya menjadi semakin naik lagi. Dan selanjutnya juga ada banyaknya perusahaan sejenis dan perusahaan pendatang baru mengakibatkan adanya persaingan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada analisis kelayakan investasi. Tujuan dari perhitungan kriteria investasi adalah untuk mengetahui sejauh mana usaha proyek yang direncanakan dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Di sini kami pertama menghitung net present value seperti pada tabel. Didapatkan net present value sebesar 13.144.386,978 rupiah. Serta kemudian kami menghitung internal rate of return IRR yaitu sebesar 57,52%. Selanjutnya di sini ada payback period. Bisa dilihat pada tabel total payback period CV Buntara Group yaitu selama 4,0086 tahun. Sementara untuk max payback periodnya selama 5 tahun. Selanjutnya kami menghitung profitability index dan dapat dilihat pada tabel untuk tahun pertama sampai tahun kelima nilai profitability index-nya lebih dari 1. Artinya itu usaha kami layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya ada BEP. Bisa dilihat di tabel. Tahun 2017 sampai 2021 BEP RP-nya yaitu sebesar 4.341.507,076 rupiah. Untuk tahun 2018 sebesar 4.242,908 rupiah. Untuk tahun 2019 4.459.526,689 rupiah. Untuk 2020 4.139,276 rupiah. Dan untuk tahun 2021 4.085.78,079 rupiah. Selanjutnya kami menghitung ARR dan didapatkan total ARR sebesar 63%. Selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan. Sebelum memulai usaha diperlukan adanya perencanaan usaha yang matang. Perencanaan tersebut dimulai dari menentukan produk yang akan dijual melalui survei pasar, di mana dari hasil tersebut bisa diketahui kebutuhan para responden. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan company profile yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai identitas perusahaan. Setelah dibuatnya company profile, maka perusahaan melakukan pembuatan legalitas usaha agar terdaftar dalam badan hukum. Kemudian setelah menentukan aspek manajemen dan legalitas, selanjutnya pengusaha menentukan aspek pasar dan pemasaran. Setelah semua aspek dilakukan, perusahaan melakukan peramalan untuk penjualan produk di masa yang akan datang. Komponen tersebut berupa kunci utama dalam membangun bisnis. Selain komponen tersebut, terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam membangun sebuah bisnis, yaitu aspek teknis dan teknologi, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek lingkungan industri, dan analisis kriteria investasi. Hal tersebut harus dipertimbangkan mulai dari perencanaan usaha sampai mempertimbangkan
berbagai aspek agar dapat mendukung proses berjalannya bisnis nanti. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang laporan proposal usaha studi kelayakan bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.